Halo teman-teman, jadi ngerti? Pernah nggak sih kita merenung, sebenarnya rezeki itu apa? Kebanyakan kita langsung mikir uang, materi, jabatan. Padahal rezeki itu jauh lebih luas dari itu. Rezeki itu kesehatan, keluarga yang harmonis, teman yang suportif, bahkan ide-ide brilian yang tiba-tiba muncul di kepala kita. Coba deh, bayangin punya banyak uang tapi sakit-sakitan, atau sukses karir tapi kesepian. Tetap nggak enak, kan? Jadi, rezeki itu adalah segala hal yang bikin hidup kita jadi lebih baik, lebih bermakna. Pernah dengar nggak istilah hukum tarik-menarik? Konsepnya sederhana, apa yang kita pikirkan, itulah yang kita tarik ke dalam hidup kita. Kalau kita fokus sama kekurangan, sama ketakutan, ya itu yang akan kita dapat. Sebaliknya, kalau kita fokus sama potensi, sama hal-hal positif, kita akan menarik energi positif juga. Ibaratnya, pikiran kita itu kayak magnet. Kalau magnetnya dekil, ya yang nempel juga barang dekil. Kalau magnetnya bersih, berkilau, ya yang nempel juga barang yang bernilai. Ada dua mindset utama soal rezeki. Scarcity mindset dan abundance mindset. Scarcity mindset itu adalah keyakinan bahwa rezeki itu terbatas. Jadi kita harus rebutan, harus sikut-sikutan. Kita takut nggak kebagian, makanya jadi serakah. Sementara abundance mindset adalah keyakinan bahwa rezeki itu berlimpah, cukup untuk semua orang. Kalau kita punya abundance mindset, kita jadi lebih murah hati, lebih kolaboratif. Karena kita tahu, rezeki orang lain nggak akan ngurangin rezeki kita. Kayak air di lautan diambil seberapapun gak akan habis. Ketakutan itu kayak tembok yang menghalangi kita untuk meraih rezeki. Takut gagal, takut ditolak, takut rugi. Semua ketakutan itu bikin kita jadi ragu-ragu. Jadi gak berani ambil kesempatan. Padahal, di balik setiap ketakutan, selalu ada peluang besar. Coba deh, ingat lagi momen-momen terbaik dalam hidupmu. Biasanya momen itu terjadi setelah kamu berhasil mengatasi ketakutanmu kan. Jadi, berani melepas ketakutan, berani melangkah, itu adalah kunci untuk membuka pintu rezeki. Visualisasi itu membayangkan diri kita sudah meraih apa yang kita inginkan. Kita rasakan emosinya, kita lihat detailnya. Sementara afirmasi itu mengucapkan kalimat-kalimat positif tentang diri kita dan tujuan kita. Keduanya ini kayak GPS untuk pikiran kita. Dengan visualisasi dan afirmasi, kita mengarahkan energi kita ke arah yang benar. Kita kasih tahu alam semesta, ini loh yang aku mau. Jangan cuma diomongin tapi rasakan. Rasakan kebahagiaannya, rasakan syukurnya. Visualisasi dan afirmasi itu penting, tapi nggak akan berarti apa-apa kalau kita nggak bertindak nyata. Kita nggak bisa cuma duduk manis nunggu rezeki datang sendiri. Kita harus proaktif, harus mencari peluang, harus berani mencoba. Ibaratnya, visualisasi dan afirmasi itu bahan bakar, tapi kita tetap harus nyetir mobilnya. Bahan bakar doang nggak akan bikin mobil jalan sendiri kan? Jadi, habis visualisasi dan afirmasi, langsung eksekusi. Ambil langkah pertama, sekecil apapun. Uang itu adalah efek samping dari nilai yang kita berikan. Kalau kita fokus cuma sama uang, biasanya hasilnya malah kurang memuaskan. Tapi kalau kita fokus sama nilai, sama bagaimana kita bisa membantu orang lain, uang akan datang dengan sendirinya. Coba deh, pikirkan apa yang bisa kamu berikan ke dunia ini. Apa keahlianmu? Apa passionmu? Bagaimana kamu bisa menggunakan itu untuk memberikan manfaat bagi orang lain? Semakin besar nilai yang kamu berikan, semakin besar pula rezeki yang akan kamu dapatkan. Bersyukur itu bukan cuma bilang alhamdulillah atau terima kasih. Bersyukur itu merasakan kebahagiaan dan kepuasan atas apa yang sudah kita miliki, sekecil apapun itu. Dengan bersyukur, kita memancarkan energi positif ke alam semesta. Kita kasih tahu alam semesta, aku bahagia dengan apa yang sudah aku punya, jadi aku siap menerima lebih banyak lagi. Kalau kita selalu merasa kurang, selalu iri sama orang lain, ya alam semesta juga mikir, oh dia belum siap, nanti aja deh. Rezeki itu kayak energi, nggak bisa diam di satu tempat. Harus terus mengalir. Makanya, kita nggak boleh pelit, nggak boleh kikir. Kita harus berbagi, harus memberi. Dengan memberi, kita membuka pintu rezeki yang lain. Ingat, semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita menerima. Ini bukan soal matematika, tapi soal energi. Semakin banyak energi positif yang kita keluarkan, semakin banyak pula energi positif yang akan kembali ke kita. Jadi teman-teman,
Jadi ngerti, mencari rezeki dengan cara kuantum itu bukan cuma soal trik sulap atau ilmu instan. Ini soal mengubah mindset, soal mengelola energi, soal fokus pada nilai, dan soal bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Ini adalah perjalanan panjang. Tapi percayalah, perjalanan ini akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih berlimpah. Jangan tunda lagi, mulailah sekarang juga. Ubah pikiranmu, ubah hidupmu. Dan kalau kamu pengen terus dapat insight-insight kayak gini, jangan lupa subscribe ke channel. Jadi ngerti. Karena di sini kita bukan cuma belajar, tapi juga bertumbuh bersama. Jadi ngerti, ubah perspektif, ubah takdir.